Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam kebajikan dan semangat pagi. Saya Edi Santosa Widaiswara, BP SDMB Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan untuk menyampaikan strategi pembelajaran agenda 3 pendidikan dasar CPNS. Dasar kebijakan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Lembaga Aplikasi Negara Nomor 11 Tahun 2021 yang diperbarui dengan Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Kemudian ada keputusan Kepala LAN Nomor 13 K/BDP/BDP.07/2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS dan keputusan Kepala LAN Nomor 14/K/BDP.07/2022 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS. Rumusan dasar CPNS berdasarkan peraturan LAN dan keputusan Kepala LAN. Yang pertama adalah dasar dilakukan dengan 3 model pembelajaran, yaitu pelatihan klasikal, kedua pelatihan blended learning, dan distance learning, khusus untuk keadaan darurat dan keadaan tertentu. Yang kedua, tujuan pelatihan yaitu membangun sosial kultural dengan kompetensi bidang dalam rangka untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kebahagiaan yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Nah, berdasarkan peraturan di atas, maka tujuan pendidikan dasar CPNS dapat disimpulkan sebagai upaya membangun PNS yang profesional dan memiliki karakter. Nah, guna mencapai tujuan tersebut, maka disusun kurikulum dasar CPNS, di mana bagian pertama yaitu kurikulum pembentukan karakter PNS dengan 3 agenda. Agenda 1, sikap perilaku bela negara. Agenda 2, nilai-nilai dasar PNS, yaitu dengan berakhlak. Agenda 3, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Agenda 4, habituasi. Nah, bagian kedua yaitu kurikulum penguasaan kompetensi teknis bidang tugas dengan 2 agenda, yaitu kompetensi teknis umum atau bidang aplikasi, yang kedua adalah kompetensi teknis substantif. Nah, berikut saya sampaikan khususnya agenda 3 tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang mana peran agenda 3 ini adalah memberikan penekanan pada kemampuan berpikir kritis dan kreatif terhadap konsep dan praktek penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan ASN menuju terwujudnya smart governance. Sedangkan tujuan pembelajaran agenda 3 yaitu membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, perekat dan pemersatu bangsa, sehingga mampu memberikan dukungan untuk mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dengan menggunakan perspektif smart ASN.
Agenda 3 terdiri dari materi manajemen ASN dan smart ASN. Pertama, manajemen ASN dengan 3 materi pokok, yaitu materi 1 membahas tentang kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta etik ASN. Materi kedua membahas tentang konsep sistem baik dalam pengelolaan ASN, dan materi ketiga membahas tentang mekanisme pengelolaan ASN. Sedangkan smart ASN dengan 3 materi pokok, yaitu pengantar literasi digital, pilar literasi digital, dan implementasi dan aplikasi literasi digital. Berikut strategi delivery untuk blended learning. Strategi delivery blended learning agenda 3 terdapat 3 tahap pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran mandiri atau MOOC dengan waktu 6 JP. Nah, di sini peserta mempelajari setiap mata pelatihan secara mandiri, mengevaluasi, mencakup sikap perilaku dan akademik substansi modul yang ingin dicapai pada dimensi C1, yaitu mengingat, C2 memahami materi yang ada di modul. Yang kedua adalah distance learning, alokasi waktu 20 JP. Nah, di dalam e-learning ini berbasis pada kelompok, biasanya 10 orang, difasilitasi oleh bidang suara atau non bidang suara. Terkadang pendalaman agenda terdiri dari sinkronus yaitu 5 JP dan asinkronus 15 JP. Materi tentang penilaian sikap perilaku melalui edukasi individu dan kelompok. Nah, dimensi kognitif yang ingin dicapai adalah C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 membuat. Yang ketiga, pembelajaran klasikal yaitu 5 JP. Basisnya adalah tatap muka di kelas antara bidang suara dengan peserta. Tatap muka ini dimensi kognitif yang ingin dicapai adalah C3, C4, C5, dan C6. Berikut kami sampaikan desain pembelajaran agenda 3 Latsar CPNS melalui blended learning. Desain pembelajaran agenda 3 Latsar CPNS dengan blended learning. Yang pertama dengan distinct learning. Ini ada 20 JP, yaitu sinkronus 5 JP dan asinkronus 15 JP. Di hari pertama, sinkronus waktu 2 JP dengan kegiatan pembelajaran, perkenalan, dan membangun suasana pembelajaran yang kondusif. Tanya jawab, pengalaman, dan pemahaman hasil pembelajaran mandiri melalui MOOC atas 2 modul agenda 3, serta hal-hal yang perlu diperkuat dan didalami lebih lanjut. Nah, ini dapat menggunakan permainan-permainan interaktif. Dilanjut dengan overview modul agenda 3 dan keterkaitan dengan agenda 4. Dan berikutnya penjelasan tugas hari pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sisi sinkronus, hari pertama ada 6 JP. Nah, kegiatan pembelajarannya tugas individu, yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu-isu terkait dengan implementasi manajemen ASN dan smart ASN di instansi atau unit kerja masing-masing sebanyak 5 JP, dan kedua adalah membuat learning journal. Nah, di hari kedua sinkronus kosong, asinkronus ada 9 JP dengan kegiatan pembelajaran, tugas individu, menetapkan core issue dan gagasan kreatif sebanyak 3 JP, dan membuat learning journal 1 JP. Yang kedua adalah tugas kelompok, yaitu membuat analisis kasus yang disiapkan oleh peserta sebanyak 5 JP. Nah, hari ketiga melalui sinkronus sebanyak 3 JP, kegiatan berupa membangun suasana dan review pembelajaran sinkronus hari pertama, paparan tugas kelompok, analisis kasus, paparan tugas individu, identifikasi dan deskripsi isu-isu terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN,
di instansi atau unit kerja masing-masing. Kedua, penetapan core isu dan gagasan kreatif. Berikutnya, penguatan atau pendalaman materi serta pemberian umpan balik sesuai dengan kebutuhan dan hasil penugasan. Dan terakhir, penjelasan rencana pembelajaran klasikal, agenda ketiga. Nah, memasuki agenda klasikal, ini melalui sinkronus 5JP. Nah, kegiatannya berupa membangun suasana keakraban dan kondusivitas kelas, tatap muka antara widyaswara dengan peserta ini akan lebih gayeng, lebih akrab. Sharing pengalaman peserta terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN selama habituasi. Penguatan pemahaman agenda 3 berdasarkan pengalaman peserta selama habituasi dengan diskusi. Berikutnya pengayaan materi agenda 3 dengan mengambil salah satu contoh, misal sistem merit ASN atau literasi digital. Berikutnya, terakhir tentunya pemberian motivasi dan pembelatan kepada para peserta. Demikian paparan strategi pembelajaran agenda 3 Pelajar CPNS. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.